toko tahun 2002. Kenapa pilihannya buka toko? Karena habis dipecat lah bahasanya, dari karyawan pabrik kaca. 2001 akhir saya dipecat. Situlah timbul bingung lah pertamanya, mau habis dipecat tuh bingung mau ngapain, jadi ngambil ininya gimana cari menyambung hidup ke depan nih, gimana caranya biar tetap nyambung hidup. Terus sebelum buka toko ada lagi perjalanan satu yang saya tempuh, itu jadi pedagang asongan di lampu merah Simpang Glugur, dan kalau malam saya di Lapangan Merdeka Medan. Itu jadi pedagang asongan. Ada kurang lebih sekitar 6 bulan atau 8 bulan lah, sambil sembari mengumpuli modal sedikit demi sedikit. Di situ ada modal sedikit, terus dari modal asongan tadi saya berusaha untuk mengembangkan usaha tadi. Bukalah di rumah lama kami itu ada sepis halaman teras ukuran 4x1,5. Itu saya upayakan, saya minimalkan, saya maksimalkan lah, menjadikan satu kedai lah bahasanya, kedai sederhana lah, untuk tujuannya pertama ya untuk nyambung hidup, dan lama-lama perlahan-lahan alhamdulillah toko saya berkembang. Jadi setiap tahun ada perubahan di toko tadi. Saya makin membesarkan toko setiap tahunnya. Sampai 2005 saya sudah mempunyai toko yang agak lumayan besar di situ. Digusur 2017 karena saya dulu kan menempati lahan PCKA. Situ saya di tempat tinggal. Saya 2017 intinya digusur lah. Jadi saya nempatin di PCKA itu dari tahun 2000-an sampai 2017. Alhamdulillah 17 tahun juga lah dikasih pinjam sama PCKA. Nah, terus digusur. Nah, di situ ada merasa keterpurukan juga. Terpurukan arti kata ya, pelanggan saya yang selama sepanjang rel itu muka belakang habis digusur semua. Terus saya pun memaksakan diri harus tetap untuk bertahan arti kata untuk bertahan tetap bagaimana cara jualan. Nah, karena pendapatan utama saya cuma jualan tadi, ya kan? Jadi saya harus berusaha terus bagaimana caranya supaya jualan. Timbullah ide dari kedai yang besar kami digusur, saya adalah timbul untuk membeli sebuah mobil box, dulu mobil box L300. Saya rombak menjadikan kedai untuk menjadikan kios juga. Nah, tetap saya berjualan di lokasi rumah saya lama, walaupun sudah rata dengan tanah, saya tetap di situ mempertahankannya. Karena satu, mengingat saya udah ada pelanggan semua di situ. Kalau saya mau pindah tempat kalian lagi, nanti saya harus merintis ulang. Jadi saya coba untuk bertahan selama kurang lebih setahun setengah lah saya di situ. Setahun 3 bulan, setahun lebih lah saya di situ. Jualan di atas dari kedai besar, kedai lumayan lah, nggak besar-besarnya lumayan. Pindah ke mobil. Nah, itulah sejarah yang saya kelamnya agak dropnya sedikit. Alhamdulillah setelah dari situ berjalan 1 tahun 2 bulan, mencoba saya mencari di seputaran kawasan ini untuk mencari rumah ada yang dijual atau tidak, atau yang disewa atau tidak. Ternyata selama setahun itu tidak ada. Setahun lebih tadi itulah baru ada dapet ini itu dijual gitu kan, baru dengar ini mau dijual. Ya saya sama orang rumah saya berusaha untuk menanya rupanya dijual. Itulah kami upayakan macam mana segala cara, apa yang ada tuh kami jualkan dulu demi mendapatkan satu buah tapak untuk kami jualan yang lebih enak gitu kan.
karena saya dulunya pun pernah juga. Kenapa saya merasakan bukan saya bilang kasihan ya, sebenarnya mereka sama mereka tuh saya sebenarnya sayang tuh. Karena saya pernah merasakan dulu pernah jadi freelance. Selama setahun pernah saya jadi freelance. Sehabis jualan rokok pas lampu merah tadi kan istri saya buka warung kecil di rumah. Saya selama setahun itu merintis, istri saya merintis di rumah, saya membawa apalah jadi freelance lah bahasa saya, freelance rokok, freelance jajanan, itu keliling-keliling toko-toko jualan. Jadi saya rasakan macam mana pahitnya seorang sales ini kena di toko yang welcome, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang diusir, ada yang dimaki-maki, macam-macam karakter toko. Jadi setelah saya dapat pengalaman tadi, alhamdulillah ada pengalaman itu sedikit. Jadi sekarang ini apapun sales, apapun profesi dia, tetap saya welcome. Silahkan masuk. Ya kalau memang ada air putih saya kasih. Saya harus tetap menjalankan karena ada histori tersendiri bagi saya. Makanya saya harus dekat sama siapapun, saya harus dekat. Ya, hadiahnya saja ya. Kalau hadiah yang paling besar, diurutkan lah ya. Dari besar ke kecil. Ya. Itu kereta. Tahun 2018 saya dapat kereta. Ini berikutnya hadiahnya emas ada. Pernah dapat emas dari 15 gram pernah, 10 gram pernah. Kalau kulkas sudah dapat 2, kipas angin mungkin ada 7 udah ada mungkin kipas angin. Udah bisa buka toko elektronik bisa. Sealer itu dari Pokari pun dapat, kita jadi milik pribadi. Kalau kayak rice cooker rasa 5 ada lah kayaknya tahu itu. Dan tahu banyak lah di elektronik yang lain ya. Banyak yang terhitung ya. Itu jalan-jalan dihitung juga. Oh, pernah jalan-jalan juga? Pernah. 2012 pernah dibawa Sempurna ke Jakarta. Semangat Sumatera. Oh iya. Itu jalan-jalan pertama kali. Jalan-jalan pertama distributor. Setelah itu ada lagi? Jalan-jalan lagi ya sama Sempurna lagi dari Peren. Nah, tahun 2018. Kalau saya jalan-jalan sama Sumatera 2012. Berarti berhubungan sama distributor, sama sales itu udah banyak, dan banyak juga lah yang ngerasain. Banyak reward yang kita dapat tuh banyak. Kalau minuman kayak produk lah kita bilang minuman ringan itu, kalau hadiah tuh banyak. Jadi kalau kayak dapat minuman, gratis 10 lusin itu sering. Misalnya beli sekian kotak dapat sekian kotak, sering itu. Saya sih nggak ngerti kenapa mereka juga milik saya, tapi saya hanya terapkan 3. Minimal 3 lah yang harus kalau kita jualan ini. Pertama sama saya itu ramah. Ramah. Habis itu yang kedua itu murah. Dan barang tuh lengkap dan kesusun rapi. 4 aja nih ya, 4 lah ya. Itulah utamanya. Itulah saya ini kan. Apalagi mereka anak kos kan, mereka maunya barang murah dengan apa? Ya barang lengkap, murah, gampang mereka nengok, nggak nanya di mana, nggak nanya, ambil sendiri udah.